Nih satu lagi nih Kang. Sebenarnya banyak Satu sih, lagi. cuma yang 2-3 ya. Slot pintu bro, slot pintu di masker. Oh, jadi kan untuk yang diet cocok loh. Karena Slot pintu di masker gimana kalian? Kepikiran tuh. Si Akang ini yang kepikiran tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Black Sweet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi di hari ini kita masih berada di Bandung. Hari ini kita bertemu dengan salah satu pebisnis kota Bandung. Dia bergerak di bidang craft atau apa namanya? kerajinan tangan, di mana produknya Males ya. Nah, produknya bisa dilihat sama kalian. Di sini produknya unik-unik. Ada ini nih apa namanya? Slot pintu, slot pintu. Ada ya, pokoknya nanti kita lihat langsung cerita-ceritanya. Nanti ini juga bisa salah satu inspirasi buat kalian yang dimana kalian mau bisnis di kerajinan ini. Kalian bisa mencontohnya. Oke, Kang. Silakan kenalan dulu, Kang. Oke, nama saya Umar. Saya bergerak di bidang craft sih, lebih banyaknya aksesoris. Brand saya Oemaru. Oemaru, brandnya Oemaru. Oemaru. Ada Instagramnya juga, Kang ya? Ada. Nih Oemaru. Instagramnya ini, nanti kalian bisa lihat ya. Oemaru. Nah, terus Kang, Ya. ini awal mulainya bisnis ini kan ini unik nih Kang. Ini kayaknya butuh apa namanya apa namanya tuh Menjadi bisa. harus halusinasi harus dukun ya. Ya harus kreativitas tinggi, harus punya inovasi lah gitulah. Tapi bukan karena gua gawenya. Ini awal mulanya gimana Kang bisa kepikiran nih nempel-nempelin semua ini? Sebenarnya waktu awal-awal sih bikin aksesoris yang normal biasa, bukan yang biasa aja. Dulu awal saya bikin aksesoris suka di batu. Batu ali, Tidak batu ali sih, lebih banyak ke aksesoris cewek batu sih. koral, Batu ginjal. ban baterai. Jadi ya bikin. Ternyata pemain aksesoris itu banyak banget. Terutama mama. Banyak banget. Jadi waktu itu saya dikerja ada satu selebritis yang jadi sering dipakai di perusahaan tersebut. Dia pakai aksesoris yang unik. Ambasador. Bilang ambasador bukan, tapi ya pokoknya arti itu sering dipakai lah. Gitu. Nah, lihat-lihat itu saya bikin sendiri. Jadi kepikiran juga bahwa banyak banget orang bikin aksesoris yang sejenis waktu saya bikin. Bagaimana caranya bisa beda yang diomongin orang gitu. Emang ini berarti segmen pasarnya emang laki-laki sama perempuan ya? Yang sekarang ini jadi unisex jadinya. Unisex ya, dan umurnya juga nggak bisa disebut udah ini untuk yang sudah umur dewasa lah, bukan buat anak-anak lah. Anak-anak juga ada. Oh, ada. Apa anak-anak buat apa? Biasanya mereka jadi brosnya buat topi, buat gitu. tas. Jadi tidak hanya melulu buat hijab gitu. Intinya udah punya duit. Oke deh kalau gitu. Jadi awal mulai mungkin inspirasi. Terus kalian juga harus punya ide sih. Yang pikir jangan harus punya harus punya kemauan. Untuk sekarang gimana Kang? Untuk penjualannya kan kalau offline ini tokonya ada di belakang kita nih tokonya. Nah kalau untuk online ini di Instagram atau di Facebook lainnya gimana? Instagram main, Facebook main. Main kemana? Main di dengan maya. Facebook, Instagram sih belum ke marketplace. Tapi Instagram juga ada nih. Ada. Nah, terus Facebook, Instagram, Tuh, udah. Karena belum ada yang ngurus. Oh iya, sibuk. Sebenarnya sih ke teman-teman udah. Soalnya doi MC juga bro. Jadi kalau misalkan mau job MC bisa nih. Bisa. MC virtual juga bisa. Ya, bisa. Apapun digarap lah pokoknya. Siap, buatnya video itu. Nah, untuk harganya mulai dari kisaran berapa sampai berapa? Awal-awal saya keluarin harga di 35 tuh ya. 35.000. Kayak gimana itu?
Dulu sempet yang bros-bros kayak gitu tuh di slot pintu. Oh, ini. Dan kagetnya tuh 90% perempuan yang beli. Oh iya. Dan Ini kayak gini? dan berkerudung, berjilbab. Jadi ada customer yang dia selalu nanya, ada yang baru nggak? Ada yang baru nggak? Seneng sih, cuman liar mikirnya. Kedua. Iya. Terus apa namanya? Paling mahal berapa? Paling mahal di angka 150-an lah. 150.000 Masih. kayak gimana itu? Udah sold out, euy. Udah laku ya? Itu tapi bentuknya masker. Hmm. Saya karena masa pandemi kayak gini di combine aja dengan apa. Nah iya, masker lagi hits tuh. Itu kan kadang kita membuat barang itu harus menjawab kebutuhan orang ya. Iya. Nggak hanya asal bikin gitu ya. Iya. Dan ternyata karena karakter saya di situ, ya udah saya bikin dengan diaplikasikan ke masker aja sih. Ya, maskernya juga nih kayak gini-gini Ini tuh. seperti contohnya ini. Tuh. Unik-unik maskernya tuh. Ini yang sel asli ya. Ah. Bukan KW-KW. Oh, itu buat ini ya, tutup Ah, pintu ya. kan jadi Terus tuh. ini Oh. ya kan orang corona aja Ini takut. Mute-mute lah sebutnya. Rock and roll habis. Nih satu lagi nih, Kang. Sebenarnya banyak Satu sih, lagi. cuma yang Nah, dua tiga ya. Slot pintu, Bro. Slot pintu di masker. Tuh, jadi kan itu yang diet cocok loh. Karena Slot pintu di masker, gimana kalian kepikiran tuh? Si Akang ini yang kepikiran tuh. tapi ternyata yang lebih gila itu customernya. Mereka kadang ngasih ide ke kita. Oh, jadi bagus ya. Ah. Mereka ngasih saran-saran ya. Orang Nih, buat kalian misalkan yang mau berbisnis, mencoba berbisnis daripada kalian di rumah bengong, bingung mau bisnis apa, ini bisa jadi inspirasi kalian. bukan membongkar rumah ya, bukan. Bukan. Diperotelin Jadi satu-satu. jangan diperotelin semua. Pokoknya di rumah kalian kalau misalkan ada barang-barang bekas, ada barang-barang yang tidak terpakai, kalian bisa menjadikan aksesoris seperti ini. Kalian bisa jadi apa namanya ya, gimana kalian apa namanya, inovasinya gimana sih, kreatif apa kalian buat sebagus mungkin, kalau bisa apa namanya, Gila mungkin. segila mungkin, tapi harus rapi. Yang harus dipikirkan itu harus rapi, karena makin rapi peminat makin banyak. Kalau nggak rapi ya mungkin nggak ada, peminatnya kurang. Betul, gitu. karena kalau orang-orang craft kayak gini ngelihat juga sih detailnya, Mm-mm. kerapihannya gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman nih Kang mau bisnis kayak Akang gini, ini apa namanya yang dibutuhinnya, apa alatnya apa aja sih? Yang Kayak alatnya, lem, kayak apa lem, gitu? tang udah pasti, Tang, kawat, tang ya. Iya tang, tang. Terus Kawat biasanya pakai. Kawat. Terus kalau bros ya tentu dengan peniti. Penitinya cari yang bagus ya, jangan yang KW juga. penitihnya yang bagus. Yang Jadi bagus, ya. jadi kalian modal penitih lah. Carinya yang kualitas bagus semua. Nah, Karena kan jangan kejar murahnya. hmm. Kalau udah kecewa, ya udah Betul, mereka nanya ya. lagi. Jadi carinya yang kualitasnya yang Ini bagus. lemnya semua. lem apa? Ini dikawat semua, diikat semua. Ini kunci rumah orang. Wah, astagfirullahaladzim. Kunci rumah orang diambil buat Ini jadi kunci rumah orang, aksesoris. yang ini kunci hotel. Astagfirullahaladzim. Kunci hotel diembat juga. Astagfirullahaladzim, kunci hotel diembat juga. Ngeri juga sih dapat ginian. Ini. Takutnya ada penunggunya. Ini bros ini. Macam-macam Lemnya lem ya. apa? Itu lem tembak bisa. Nembak Lem siapa? Hah? Nembak siapa? Tunggu kabar selanjutnya. Jangan diekspor di sini atuh. Lem tembak ini. Lem tembak bisa. Biasanya saya ngelem dulu. Hmm. Kalau udah ya dilem dulu. Kalau dilem, polanya dapet, terus saya jahit. Jadi nggak hanya dilem. Jadi Ada lem nggak dapet. tapi kuat. Ya kan dijahit. Kalau dijahit. Dijahit. Terus dijahitnya juga pakai kawat juga. Tuh. Jadi kuat. Jadi nggak akan copot. Ini berapa ini? Apa? Ini berapa ini? Sekitar 50-an lah. 50.000. Ini buat cewek ya? Cowok tuh kalau pakai kerah putih di sini bagus loh. Jadi kayak dasi. Oh, jadi dipenitik langsung gitu. Bukan tahu diikat, bukan? Enggak. Tahu ini dasi koboi Iya, betul. bisa pakai tali juga di sini. Ajib. Dan ini pasangannya slot pintunya gede banget ya. Oh iya bener. Ini gede banget. Oh iya ini slot pintu ya? Ah, Oh iya bener slot pintu ini. Slot pintu besar banget lagi. besar Nih. banget. Nih, buat kalian yang melihat nih. Pokoknya apapun yang ada di rumah bisa dibuat lah. Heeh. Kecuali toilet saya belum dapat. Toilet dong. Wastafel saya belum.
Terus itu belum ya, apa namanya, hordeng. Hordeng kasihan nanti tersingkap semua. Nah, terus kalau misalkan ini Kang, apa namanya, pandemi sekarang penjualan gimana? Pasti mengalami penurunan. Penurunan berapa persen dulu nih? Kalau dari berapa dari persen? 100. 90%? 60% lumayan. 90. Karena kan pandemi ini orang jarang keluar rumah. Biasa orang dipakai untuk ini kan buat gaya keluar gitu ya. Ada event-event tertentu. Yeah. Kan event sekarang kemarin-kemarin kan benar-benar nggak ada. Terus kebutuhan. Yeah. Orang kan pandemi itu ya teman-teman saya banyak berlari ke kuliner. Yang sedikit bertahan tuh dikit di dunia craft itu. Gitu. Kayak ini tuh. Kepikiran nggak kayak kalian? Ini kalung bukan? Ya, Kalung ini. choker gitu ya di sini. Choker. Oh, buat di sini nih. Kebalik. Oh, kebalik. Enggak, akangnya yang kebalik. Oh, kebalik. Oh sama sih depan belakang enggak. Gini ya? Ya. Gini. Kalau pakai kemeja, jadi yang muncul di kerahnya ini. Iya. Pakai batik tuh seru loh. Kepikiran kayak gini ya. Ya, ada beda. Bener-bener ini ngeri saya kalau bawa ke rumah nih ini orang nih. Iya, kayaknya teman-teman kurang ini kalau saya ke rumah. Tuh. Kalau kamar mandi slotnya hilang. Nanti dia pulang dari rumah, kalau misalnya diajak ke rumah, pulang dari rumah pintu tiba-tiba lepas lagi. Engselnya Kunci diambil, lah. kunci Kunci diambil. Aduh, tapi ini bisa kerjasama ke ini nggak sih? Ke apa namanya, tukang barang bekas gitu? Sangat bisa. Kadang Bisa ya? kayak gini-gini kan saya dapat dari mereka. Mm-mm. Ada yang ngasih, ada yang barang-barang. Di Bandung tuh alhamdulillah ada tempat di sana. Di sana di mana? Di Bandung. Ya di sana di mana? Di daerah Tegalega sana. Heeh. Kadang saya nemukan barang-barang yang aneh. Oh iya benar. Benar di situ. Kayak gini-gini sih. Ya kalau sengaja nyari kadang nggak ada. Iya, benar. Tapi kalau kita lari pagi, pulangnya ke sana. Jadi salah satunya bisa hunting di. Nggak salah sih. Nggak salah, bener ya. Ya benernya sih kalian bisa hunting di tempat-tempat barang bekas, bisa hunting di situ. Kira-kira kalian punya ide apa nih? Cari di situ. Tapi yang harganya kalau kata saya harganya yang terjangkau, jangan Sangat terlalu terjangkau. mahal. Kadang kita dapat idenya justru ke sana. Oh, ketemu keran air yang mini. Nah, keran air yang Ketemu. mini. Ketemu yang pokoknya barang-barang yang Nggak coba ini rumah-rumah Barbie gitu, dipasang Kasian jadi kalung. Oh iya Kang, ingat untuk pemerintah Kota Bandung pandemi sekarang gimana nih? Ada bantuan atau enggak nih untuk bisnis Kang? kalau bisnis sih lebih cool. Kalau sekarang kemarin awal-awal kita dikasih bantuannya untuk bisa bertahan hidup dulu. Iya. Bertahan hidup, baru setelah itu dikasih mereka punya link, bukan link sih, kayak marketplace sendiri yang menjual produk-produk dari teman-teman di Dekra Nasda tuh ya. Oh, Dekra Nasda ya. Yang pernah saya sampaikan di Betul. konten saya sebelumnya, Dekra Nasda tuh. Jadi ke daerah-daerah itu mereka buat marketplace sendiri. Jadi pengrajin-pengrajin bisa berjualan di sana. Soalnya ini bagus loh kalau misalnya buat di pameran-pameran Nah, branding. pameran kayak kemarin kita di Bandung Great Sale, kebetulan dapatnya di Braga. BGS. Dapatnya di Braga kan banyak orang luar juga. Orang-orang luar lumayan juga dari Italia, dari Malaysia, Iya. Nah, kalau Jepang. anak-anak Bandung nih yang tahu Bandung Great Sale kan suka ada tuh di mall-mall. Nah, itu dari Dekra Nasda tuh. Kalian Nah, bisa sekarang makanya gunanya. online Bandung Great Sale-nya. Nah, sekarang online gimana tuh Bandung Great Sale online ya? Online sekarang tuh, karena kan nggak boleh. Jadi sistemnya Sistem gugur. kayak Instagram gitu. Kayak mereka punya marketplace sendiri sih. Oh gitu. Nah, jadi ada website Bandung Great Sale-nya. Oh, jatuhnya Bisa kayak apa namanya? sakit kalau jatuhnya kan. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Jadi Terus kalau misalkan mereka males nih bikin, misalkan kan kalau malas bikin beli aja. nah itu dia, rencana biasanya paling banyak, tapi prakteknya hoream, males. itu. Kalau misalkan mereka mau jadi reseller Akang gimana caranya? Reseller, kalau barang saya itu kadang satu piece itu cuma ada satu. Satu piece tuh ya emang ada satu.
Kalau dua piece ada 2. Pinter ya. Jadi untuk jadi reseller ya harus sabar ya Harus untuk sabar. mendapatkan. Karena kadang nggak mass produk ya, kecuali untuk item-item tertentu. Untuk item-item tertentu mungkin bisa di mass produk. Ya. Untuk yang Jadi kalau misalkan satu contoh kayak ini nih, ini cuma ada satu bisa aja atau 2. ada ready stock? Cuma 2. Enggak bikin rencana bikin 10, 20 gitu enggak? belum ketemu bahan. Oh, jadi baiknya kalau misalkan kalian mau jadi reseller Akang Oimaru, kalian bisa kontak dulu di Instagramnya. Barang yang ready apa? Nanti saya kasih nomor teleponnya ya di deskripsi. Nah, kalian nanti bisa konfirmasi ke mereka. Misalkan Kang, saya pengen model yang ini nih, ada di seragam modelnya kayak gini, bisa bikin ke PO dulu, bisa tuh PO dulu ya. Betul. PO dulu, terus nanti harganya beda ya. Nah, cincai lah. Cincai harganya nanti kalian langsung langsung konfirmasi lah gimana supaya enak. Nah, bisa juga souvenir pernikahan kalian bisa mesen ke Kang Oimaru. Bisa banget. Ini seperti kayak gini, ini bisa jadi souvenir pernikahan, souvenir apapun. Kan Bisa. sekarang itu pernikahan terbatas ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk produk-produk yang limited itu bisa kita buat sih. Nah, jadi bisnis ini bisa salah satu inspirasi kalian buat pernikahan, buat apalah segala macam lah gitu. Nah, ada pesan nggak Kang buat teman-teman yang mau memulai bisnis? Gimana nih pesan-pesan dari Akang nih? Pertama, mulai aja bisnis gitu. Mulai, Jangan terlalu banyak mikir gitu jangan ya. banyak mikir, bengong. Yang kedua, yakin bahwa setiap produk ada pembelinya. Yakin ada customer. Yang ketiganya, belilah produk saya. Belilah produknya Oimaru. Saya ada konten beberapa yang bicarain kalau saya bilang teori itu 10%, praktek 90%. Nah, mungkin bisa juga yang maksud Oimaru itu banyak praktek daripada teori. Kan kalau teori nanti bisa Betul. berjalan pas udah praktek. Ya, biasanya teori akan berlangsung ketika kita punya masalah. Nah, terus jangan malu bertanya ke yang udah senior atau yang mau baru mulai, bertanya junior, kalian. Ini senior, Bro. Nah, kalian banyak bertanya nih kepada teman-teman kalian atau siapapun itu. Gimana nih produk saya nih, bagus nggak? Kira-kira pendapat kalian harganya berapa nih yang cocok nih kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kalian nawarin ke tetangga pun harus lihat dulu kan lingkungan, harga 50.000 masuk nggak? Harga 20.000 masuk nggak? Jadi kalian harus mencocokkan dengan lingkungan juga harganya gitu. Yang tadi akan bilang gimana caranya customer itu percaya kepada kita, customer itu yakin kepada kita kalau kita itu penjual benar-benar, bukan penipu atau apa. Karena kalau sekarang jatuhnya PO kan harus DP dulu. Sedangkan DP customer kebanyakan sekarang bener nggak nih, kalau ini bisa diajak kerjasama nggak sama yang lain. Betul. Sekarang itu zamannya kerjasama, bukan zaman persaingan. Jadi kita bisa kalau ketemu yang sejenis itu, ketika kita punya order banyak, kita bisa kerjasama sebenarnya. Kayak apa? Kerjasamanya kayak apa? Tas, misalnya tas, sepatu untuk aksesoris sepatu, topi apalagi baju juga. sepatu. Jadi, Sepatu udah. Sepatu, badai, Ransel bisa ya. ransel bisa tas. Nah. Jadi sebenarnya kita bisa sekarang kolaborasi sih. Nah, Itu buat penting. kalian pembisnis sepatu, tas, apapun itu yang kalian mau kerjasama, silahkan nanti kontak di nomor kontaknya ada di deskripsi ya. Makasih banyak waktunya. Sama-sama. Sudah lumayan waktunya tuh berapa menit ya, 15 menit mungkin ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat, inspirasi buat kalian untuk berbisnis di craft ya. Nanti saya akan terus memberi inspirasi buat kalian. Saya akan memberikan motivasi untuk kalian tetap semangat berbisnis ya. Semua ini butuh proses. Oke? Thank you Kang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.